Memenuhi sinergitas visi misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan nomor urut 1 John Tabones Pahabol dan pasangan calon bupati wakil bupati Jaya Wijaya nomor urut 2 Athenius Murip Roni Elopere yang disampaikan di hadapan ribuan massa yang berasal dari 5 distrik di Kabupaten Jaya Wijaya. Visi misi paslon bupati wakil bupati dengan julukan Murni disampaikan oleh Athenius Murip kepada ribuan massa yang datang dari 5 distrik, yaitu distrik Bugi, Bepiri, Wolo, Yalengga, dan distrik Koragi. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Athenius Murip Roni Elopere dalam visi misi yang ditawarkan kepada masyarakat Jaya Wijaya untuk 5 tahun ke depan meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, keamanan, tata kelola pemerintahan dan ekonomi kreatif, serta pengangkatan ASN. Athenius mengatakan, dalam pengamatannya selama 10 tahun terakhir, Kabupaten Jaya Wijaya mengalami kemunduran di hampir semua bidang. Untuk itu, ketika ia dan Roni Elopere dipercayakan rakyat untuk menjadi bupati dan wakil bupati Jaya Wijaya, mereka akan melakukan pembenahan sistem tata kelola pemerintahan agar tidak terjadi kesenjangan dalam sistem manajemen pemerintahan. Selain itu, mereka juga akan memperbaiki sistem pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan akan meningkatkan bidang pertanian dengan menghadirkan ahli dalam bidang pertanian, sehingga Jaya Wijaya bisa menjadi lumbung padi dan sayur mayur untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jaya Wijaya, tapi juga masyarakat Papua secara umum. Kami akan bekerja dengan hati, mulai dari tata kelola pemerintahan. Distrik ada, kenapa tidak ada petugasnya di situ? Kami akan yakinkan distrik, kepala distrik yang stafnya ada di sini dan bekerja di sini. Kami siapkan perumahan, minimal 5. Dalam visi misi kami yang pertama adalah pendidikan sekolah dasar, diawali dari guru-guru. Saya seorang tentara, ketika setelah saya perintah, saya pasti mengecek, mengawasi bahwa apa yang saya perintah itu terlaksana. Maka apa yang saya bicara ini setelah saya lakukan, kita akan awasi bersama. Guru-guru SD yang hari ini tinggal di kota-kota di luar, saya akan evaluasi, saya akan mengirimkan tenaga pendidik, kami akan mengecek sekolah-sekolah SD, itu gurunya ada di situ atau tidak. Karena tanggung jawab sumber daya manusia anak-anak kita tergantung kepada guru-guru SD. Kalau hari ini guru-guru engkau tidak mengajar dan ada di luar, maka engkau termasuk orang-orang yang menelatarkan generasi Papua Pegunungan, terkhusus Kabupaten Jaya Wijaya dan suku Limawala ke depan. Kami akan berpikir untuk pola asrama dari SD sampai ke SMP di sini, setiap wilayah. Jadi tempat-tempat yang kami kampanye kemarin mewakili 5 suku itu, di situ akan kami jadikan sentral. Pemerintahan kecil ada di situ. Dari distrik ada rumah untuk orang distrik, SD, SMP ada pola asrama. Kemudian kami yakinkan ada perumahan untuk mereka, guru-guru. Selanjutnya yang ketiga adalah kesehatan. Kami harapkan rumah sakit puskesmas yang dibangun di depan itu bisa beroperasi, pelayanan. Apa gunanya bangunan kita bangun tinggi-tinggi kalau isinya kosong dan tidak melayani? Kami akan berusaha itu mengisi, mengevaluasi. Tingkat pelayanan kesehatan harus terlayani di situ. Dimulai dari mana? Ibu-ibu hamil sampai dengan kita meninggal. Di situ harus ada tenaga perawat, mantri, bahkan dokter, dan kami wajib untuk menyediakan sarana rumah untuk mereka. Saya berpikir yang simpel, setiap distrik itu untuk kecamatan 5 rumah, untuk guru-guru 5 rumah, untuk tenaga kesehatan 5 rumah. Itu sudah bisa hidup dan bisa kita kembangkan bertambah dari waktu kita evaluasi. Selanjutnya apa? Visi misi kami adalah perekonomian yang hari ini berkembang. Berbicara tentang ketahanan pangan. Menghadapi globalisasi dunia. Sudah dilihat bahwa negara-negara impor beras didatangkan dulu dari Taiwan, dari India, dari Cina, yang selama ini mengimpor. Satu hal yang Bapak Ibu harus ketahui,
bahwa di akhir-akhir dari tahun ini ke depan, 5 tahun ke depan akan menjadi kekurangan pangan dunia. Itu sudah disampaikan oleh Presiden terpilih dan hari ini program berjalan. Salah satu visi kami di bidang ketahanan pangan yang sudah kami siapkan untuk membuat sawah, saya sudah buktikan, saya sudah buka, lakukan penanaman dan hasilnya saya nikmati 7 hektar di wilayah Helaluba. Saya sudah lihat. Di sini banyak tempat lahan kosong yang bisa kita garap. Bukan, saya tidak pernah menyatakan datangkan transmigran, bukan. Tenaga ahli yang memiliki kemampuan di bidang pertanian, persawahan, perikanan, untuk mengedukasi, memberikan ilmu kepada kita, masyarakat kita, supaya hasilnya maksimal dan kontinu. Itu yang benar-benar akan kita wujudkan, ketahanan pangan. Kalau Presiden terpilih menyampaikan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, maka kita lingkup kecil di Jaya Wijaya, kami berpikir tempat-tempat yang Tuhan kasih sepanjang Sungai Balim dari Heraya sampai di Beam di atas, itu sepanjang ini peluang untuk bikin sawah banyak. Kita akan menyiapkan diri untuk Kabupaten Jaya Wijaya, juga 8 kabupaten bisa memberikan dengan pengelolaan penanaman yang kontinu, terstruktur, oleh karena tenaga-tenaga ahli yang mengerti tentang pertanian persawahan itu akan datangkan untuk membantu kami masyarakat ini menghasilkan efektivitas, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk kepentingan kabupaten-kabupaten lain. Semua yang ada, yang sudah berpendidikan, yang hari ini nganggur sampai ribuan orang yang tidak tersalurkan, kita berupaya bekerja sama dengan Bapak Gubernur. Hari ini kita harus bersyukur bahwa Provinsi Papua Pegunungan hadir, ada kebijakan dari pusat untuk PNS itu bisa diterima sampai 48, luar biasa. Berarti yang sudah merasa lewat 30 tahun, 20 tahun itu pasti Bapak Gubernur kita akan menampung untuk bekerja. Di dalam bidang keamanan, selama saya jadi Dandim, itu Dandim dengan Kapolres dengan anggota, kami sudah lakukan mengurus yang mabuk, mengurus yang lain-lain, ternyata tidak bisa. Tidak bisa, tidak maksimal. Kenapa? Karena hubungan kerjasama dengan Bupati tidak jalan, mohon maaf. Dan yang kami lakukan nanti, saya sudah berbicara dengan kami siapkan. Setelah kami terpilih, kami siapkan membentuk yang bidang keamanan dari masyarakat, di samping Satpol PP, yang namanya Satpol B, Satuan Polisi Baliem. Itu kami yang akan kaji, kami membentuk. Dari 40 distrik ini, kami akan rekrut untuk menjaga dusun, menjaga kota, yang mabuk-mabuk, yang apa itu mereka yang tangkap kasih masuk, nanti di depan kantor bupati saya buat kolam kasih rendam di situ. Kami akan berkolaborasi, kami akan lakukan bagaimana bentuk pembinaan terhadap mereka-mereka yang tersingkirkan. Mungkin dia besar dengan tidak ada orang tua, besar di terminal, sehingga mungkin dia tidak punya pengetahuan, tidak sekolah, akhirnya dia hanya bisa, oh ada ini mabuk, ada ini pikir. Kami akan berusaha berkolaborasi untuk menempatkan di satu tempat bagaimana bentuk pembinaannya, untuk melibatkan semua. Saya sendiri tidak bisa. Saya akan mengajak semua orang-orang hebat, saya punya orang-orang hebat lembah ini bersatu untuk membangun, salah satunya semua aspek. Kita pikirkan bersama. Seperti apa lembah ini kita buat 5 tahun ke depan. Saya harapkan 5 tahun itu sudah ada perubahan lah, jauh signifikan dari kondisi yang ada. Sementara itu, saat memberikan orasi, calon gubernur Papua Pegunungan nomor urut 1, John Tabo mengatakan, visi misi pasangan Athenius Murip dan Roni Elo Perez sangat realistis dan sesuai dengan visi misi yang diusung pasangan John Tabo Ones Pahabol. Dengan demikian, bila rakyat Papua Pegunungan dan Jaya Wijaya memberikan kepercayaan kepada kami, maka visi misi tersebut akan dikolaborasikan dalam menjalankan pembangunan di Papua Pegunungan maupun di Kabupaten Jaya Wijaya. Terima kasih. Tadi program visi dan misi yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan Wakil
itu kita connect satu garis, ya, satu garis. Jadi sebagai adik-adik yang sudah pengangguran yang berapa puluh tahun atau berapa tahun, kami sudah perjuangkan, saya termasuk pejuangnya. Di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2, itu kami ajukan usia 50 tahun orang Papua harus diangkat pegawai, tapi kita baku tawar dengan Komisi 2 itu 48 tahun. Jadi orang Papua yang sudah usia lewat dari 35 tahun yang dulu sampai 48 tahun sekarang bisa diangkat jadi pegawai. Ya. Kemudian yang kedua, itu kami punya program sudah sampaikan 25.000 sampai 30.000 kami akan bertahap mengangkat pegawai. Mulai dari provinsi sampai ke kabupaten-kabupaten. Jadi adik-adik yang putus sekolah jangan putus harapan. Kemudian yang kedua adalah kampung adat yang kami sudah bicarakan 3.000 kampung adat kami akan lakukan. Makanya kami taruh pembangunan pola dasar itu nomor 1 adalah adat, yang kedua agama, yang ketiga pemerintah. Kenapa kita taruh itu? Karena adat yang Tuhan kasih orang Walak tinggal di sini ini. Ini harus jaga baik. Tidak mungkin mengaku orang Walak mau mengaku orang Pegunungan Bintang, tidak mungkin toh. Tetap orang Walak. Karena itu kita punya budaya adat itu jaga. Sementara kita masih ada di dalam adat, penginjil masuk bawa agama. Karena itulah kita taruh kedua urusan agama. Jadi orang tua bikin permohonan selama ini tidak dijawab, pulang kecewa itu besok karena bapak anak-anak yang akan tampil gubernur dan bupati, semua ini kita akan akomodir dengan baik. Tuhan sudah janji kepada bapak mama orang di sini, kalau no kita pengarir, kita biri ya kota acara sampai tanggal 27 no. Ya, program ekoratif unesma pendidikan segala macam itu pola asrama kita akan bangun. Jadi kami kulik baru mau konsep, mau bicara cerita mati. Kami sudah buktikan semua. Nah itu yang kita mau kembalikan supaya terangkat. Ini nandoon ini babur, ini nandoon bangunnya dia. Ini nandoon wara kita harus kembalikan yang baik. Itulah adat. Ya. Alauna nong bolone ada malum dem bobre wara nong jam bawa penuh. Kita tidak ulang kembali. Tapi adat yang baik. Apa yang kenapa perolon ni ndogaran nong bamli misionarina. Tiba Allah lalu rekui pembangunan rekui ni nana puri rekola na pigo orang rekola era lembut ni awon daerah pembangunan dia me ni nana puri harus sekolah adik-adik sekolah baik ya arahkan dengan baik dewa de awariga me anakku tolikara keluarga kita punca boyko memperama boyko ya oke mas sebagian sudah Pegunungan Bintang wilayah kita sudah terkunci dewa lo bakar kunci kota kanu sudah wamena selesai dah bakar ya. Setelah para pasangan calon bupati maupun calon gubernur menyampaikan orasi mereka, dilanjutkan dengan penandatanganan petisi dukungan masyarakat dari 5 distrik sepakat pada pemilihan kepala daerah 27 November mendatang, memberikan 20.397 suara dengan menggunakan sistem noken kepada calon bupati wakil bupati Athenius Murip Roni Elopere dan untuk calon gubernur wakil gubernur John Tabo Ones Pahabol. Tim Liputan Jurnal Tanah Papua melaporkan.